Apakah saham itu berbahaya? Saya akan jawab, tapi jawabannya mungkin nggak sesimpel yang kamu kira. Ada dua jawaban ekstrim yang sering kamu dengar. Yang pertama, saham itu judi, bahaya, jangan coba-coba. Yang kedua, saham itu aman banget, gampang kok, semua orang bisa untung. Dan kedua-duanya sama-sama menyesatkan. Karena kenyataannya, risiko di saham itu nyata, tapi risiko itu bisa dikelola. Bukan dihindari sepenuhnya, bukan diabaikan begitu saja. Di video ini saya akan ajak kamu lihat risiko saham dari sudut pandang yang lebih jujur, apa yang sebenarnya berbahaya, apa yang sebenarnya bisa dikontrol, dan bagaimana cara berpikir yang benar soal ini. Karena setelah video ini, saya harap kamu bisa jawab pertanyaan ini sendiri, dengan pemahaman, bukan dengan rasa takut atau rasa percaya diri yang berlebihan. Buat yang baru pertama nonton, saya Arwan, dan saya sendiri pernah ngerasain langsung gimana rasanya kena risiko yang gak saya pahami waktu pertama kali mulai. Jadi topik ini bukan teori buat saya, ini pengalaman. Oke, mari kita bahas. Jadi apakah saham berbahaya? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Mari kita mulai dengan jujur, ya, saham itu punya risiko. Harga bisa turun, kamu bisa rugi, ini fakta, dan saya nggak akan menutupi itu. Tapi coba kita bandingkan, naik motor itu juga ada risiko, bisa kecelakaan. Tapi kita tetap naik motor, karena kita tahu cara menguranginya, pakai helm, ikuti aturan lalu lintas, jangan ugal-ugalan. Risiko nggak hilang sepenuhnya, tapi dikelola. Saham itu sama, risikonya nyata. Tapi ada cara-cara untuk menguranginya secara signifikan, diversifikasi, riset sebelum beli, tidak pakai uang yang kamu butuhkan dalam waktu dekat. Risiko yang dikelola itu beda jauh dengan risiko yang dibiarkan begitu saja. Supaya lebih jelas, saya bagi risiko di saham jadi dua jenis. Yang pertama, risiko sistemik. Ini adalah risiko yang ada di luar kendali kita, kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, krisis yang tidak terduga. Risiko ini tidak bisa dihindari sepenuhnya, siapapun yang berinvestasi pasti menghadapinya. Yang kedua, risiko personal. Ini adalah risiko yang sepenuhnya ada di tangan kamu. Beli saham tanpa riset, taruh semua uang di satu saham, beli karena ikut-ikutan, tidak punya rencana keluar. Risiko jenis ini hampir sepenuhnya bisa dikontrol dengan kedisiplinan. Dan kabar baiknya, mayoritas kerugian pemula itu datang dari risiko personal, bukan risiko sistemik. Artinya, sebagian besar risiko yang kamu hadapi sebenarnya ada di tangan kamu sendiri untuk dikurangi. Dari pengalaman saya sendiri, risiko terbesar yang saya hadapi dulu bukan datang dari pasar yang turun. Risiko terbesar saya adalah masuk tanpa persiapan, nggak punya dana darurat yang cukup, nggak punya rencana, dan masuk dengan uang yang sebenarnya saya butuhkan dalam waktu dekat. Pasar yang turun itu wajar, itu bagian dari siklus. Yang bikin saya rugi besar waktu itu bukan turunnya pasar, tapi karena saya panik jual di saat yang salah, karena saya butuh uangnya untuk hal lain. Kalau saya punya dana darurat yang cukup, saya bisa tunggu sampai pasar pulih. Jadi sebelum tanya, apakah saham berbahaya, tanya dulu ke diri sendiri, apakah saya sudah siap? Punya dana darurat, punya rencana, pakai uang yang memang siap saya investasikan jangka panjang. Ada satu hal yang sering dilupakan saat kita ngomongin risiko saham, tidak berinvestasi sama sekali juga punya risiko, namanya inflasi. Setiap tahun, nilai uang kita berkurang daya belinya. Uang 10 juta rupiah hari ini, beberapa tahun ke depan daya belinya akan lebih rendah, meskipun jumlah angkanya tetap sama di tabungan. Jadi pertanyaannya bukan cuma, apakah saham berbahaya? Pertanyaannya juga, apakah menyimpan semua uang di tabungan biasa, tanpa berkembang, itu juga aman? Jawabannya, secara nominal aman, tapi secara nilai real, uang kamu perlahan tergerus. Ini bukan berarti kamu harus all in ke saham. Tapi ini alasan kenapa memahami investasi itu penting, supaya kamu bisa membuat keputusan yang seimbang, bukan keputusan dari rasa takut semata. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, apakah saham itu berbahaya? Jawaban saya, saham itu punya risiko yang nyata, tapi berbahaya itu kata yang terlalu sederhana untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dikelola. Yang lebih berbahaya itu bukan sahamnya, tapi cara masuknya. Tanpa ilmu, tanpa rencana,
Tanpa kesiapan, itu yang berbahaya, bukan instrumennya. Jadi pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah saham berbahaya, tapi, apakah saya sudah siap masuk dengan cara yang benar? Oke, jadi tadi kita sudah bahas, risiko saham itu nyata, tapi bisa dikelola. Ada risiko sistemik yang di luar kendali, dan risiko personal yang sepenuhnya di tangan kamu. Risiko terbesar biasanya bukan pasar, tapi ketidaksiapan. Dan, tidak berinvestasi sama sekali juga punya risikonya sendiri, inflasi. Jadi jawabannya, bukan, ya, berbahaya, atau, tidak, aman. Jawabannya, tergantung bagaimana kamu masuk. Dan sekarang, kamu sudah tahu caranya. Kalau kamu mau belajar cara mengelola risiko dengan lebih terstruktur, modul Beginner Pen Trader Academy bisa bantu kamu, gratis. Linknya ada di deskripsi. Dan di video berikutnya kita akan bahas, fokus utama pemula, bertahan, karena ternyata, yang membedakan investor yang berhasil bukan soal siapa yang paling cerdas, tapi siapa yang paling bisa bertahan. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu.